Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Apa kabar kalian semua sobat podcast horor masa kini dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih di podcast horor masa kini. Kali ini gue mau membahas true story dari akun Twitternya @si jelek. Namanya aneh ya Twitternya, tapi emang begitu aslinya. Kalian bisa baca yang judulnya itu pesan dari mereka di Gunung Sindoro. Nah, di podcast episode kali ini itu judul membahas tentang kisah dua orang pendaki yang naik dari Gunung Sindoro, pendaki asal Jakarta. Dari yang mulai bertemu dengan noni-noni Belanda sampai masuk ke pasar setan. Cukup dulu, gua kasih tahu cluenya sampai di situ aja. Kalau keterusan gak seru lagi dong. Daripada kalian nunggu lama, mending kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelum gue mulai cerita ini, gak lupa gue untuk ngingetin kalian, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Podcast Horor Masa Kini. Dan untuk yang pendengar podcast via Spotify, gua minta untuk share di Instastory kalian masing-masing Podcast Horor Masa Kini. Gue hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Duh, mantap. Terima kasih yang udah support podcast horor masa kini. Semoga lancar jaya. Dan kini waktunya untuk ke ceritanya. Dereng deng 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 cucut. Dereng deng 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 cucut. Note, gua di sini sebagai sang penulis. Pesan dari mereka di Gunung Sindoro. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017 atau satu hari sebelum pengumuman kelulusan SMA. Pas itu, temen gue dari Tasik kebetulan lagi main ke rumah. Karena gak ada yang asik di Jakarta, ya udah, gue ajaklah dia naik gunung. Kebetulan dia juga suka naik gunung. Karena ini dadakan dan gak megang duit banyak juga, akhirnya gue nyaranin buat ke Gunung Sindoro. Kenapa Sindoro? Selain karena letaknya di Jawa Tengah yang mayoritas semuanya murah dibandingkan Jawa Barat, gue juga penasaran sama Triple S, yang salah satunya ya Sindoro ini. Setelah packing rapi, gue berangkat ke terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur dengan modal nekat. Karena ini dadakan, gue belum punya tiket. Feeling gue sih bakalan dapet, soalnya waktu itu bukan hari libur. Karena gue doang yang liburin diri. Dan alhamdulillah dapet. Gue berangkat dari terminal Pulau Gebang sekitar jam 9 malam. Karena bisa sepi banget, gue ngabisin waktu untuk tidur. Ya namanya jalan malam, apa yang mau dilihat-lihat kan. Kita ngabisin waktu sekitar 6-7 jam perjalanan sebelum sampai di terminal Wonosobo. Gue sampai di terminal Wonosobo sekitar jam 3 subuh. Di sana sepi banget, belum kelihatan aktivitas warga. Namanya masih subuh dan suasana juga dingin banget.
ngapain juga ke terminal. Gue niatnya mau langsung ke base camp naik angkutan umum, tapi nggak ada. Akhirnya kita mutusin buat nunggu aja di terminal. Kebetulan ada satu warung yang buka, yang jaga ibu-ibu udah lumayan tua dan baik banget. Beliau nyaranin kita buat naik bus 3/4, karena selain murah, bus itu juga nurunin kita di depan base camp langsung. Tapi taiknya nih, itu bis datangnya abis subuh dan kita harus nunggu di sana. Ya udah, daripada jalan kaki, kita akhirnya mutusin buat nunggu aja sambil makan bubur. Setelah 1 jam gua nunggu, ada bapak pakai kupluk terus sarungan datengin kita nawarin mobil ke base camp karena udah capek banget nunggu. Akhirnya gue ikut bapak itu. Gak sampai 15 menit kita akhirnya sampai di base camp Sindoro via desa Gadung. Base campnya lumayan asik, letaknya di pinggir jalan raya gitu deh. Dari base camp ini kelihatan banget Gunung Sumbing lagi gagah-gagahnya dah. Di sana nggak terlalu banyak pendaki yang datang dan mayoritas semuanya lagi tidur. Gua akhirnya ngobrol lah sama bapak penjaga base camp. Kata si bapak, selama seminggu ini cuaca lagi bagus banget, jadi aman lah kalau mau mendaki hari ini. Jam 6 pagi kita mulai mendaki. Sebenarnya bisa naik ojek, tapi karena gua nggak megang duit banyak, kita mutusin buat jalan kaki aja. Perjalanan dari base camp ke pos 1 masih sama, lewat perkampungan warga dan ladang penduduk. Mayoritas dari mereka udah mulai beraktivitas. Sambil nikmatin pagi yang lumayan dingin, sambil dengerin lagu dan ngobrol santai, gue tiba-tiba disapa sama bapak-bapak petani di situ. Dia bilang, nanti kalau ada yang jualan di atas, dibeli aja mas. Takut gak bisa pulang. Gue sedikit takut, bukan karena mikir macem-macem. Gue di situ mikir, masa iya sih di Jawa Tengah ada preman? Si bapak masih natap kita serius. Karena nggak mau lama-lama, akhirnya kita iyain aja sambil nerusin perjalanan. Kita sampai di pos 1 sekitar jam 7 kurang. Di sana nggak ada orang, mungkin masih pagi. Setelah beristirahat sebentar, kita lanjut perjalanan ke pos 2. Perjalanan ke pos 2 mulai masuk ke hutan, treknya tanah dan berkerikil kecil. Menurut gue sih lumayan, gak terlalu ribet lah. Entah karena masih terlalu pagi atau karena bukan hari libur, gue sama sekali gak nemu satu pendaki pun sampai pos 2. Di pos 2 temen gue mulai ngeluh capek. Gue mutusin buat berhenti sebentar, break. Dia bilang carrier yang dipakai itu berat banget, gak kayak pas pertama kita packing. Akhirnya gue suruh tuh dia nurunin carrier. Gue coba angkat, ternyata sih biasa aja, masih normal. Gue gak mau bilang apa-apa ke dia, takut dianya nanti gak semangat lagi. Gue diem sambil terus-terusan mikirin yang macem-macem. Setelah sekitar 20 menit kita break lagi. Kita lanjut perjalanan ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3, perjalanan mulai naik dan semakin sakit. Banyak batu gede dan jalan juga semakin menyempit. Gak sampai 15 menit gue jalan, temen gue kumat lagi. Gue lihat mukanya pucet dan matanya sayu gitu dah. Karena udah pengen masuk jam makan siang, gue berhenti sebentar. Gue bongkar carrier dan masak buat temen gue. Gue lihat dia duduk di pohon sambil bengong liatin hutan. Di situ gue takut dia kesurupan. Gue takut tuh dia kesurupan. Akhirnya gue ajak dia buat deketan sama gue. Pertama gue masakin dia air jahe, baru gue kasih Indomie buat ganjel perut. Karena emang belum lapar, gue cuma nungguin dia makan sambil ngerokok di batang pohon yang udah rubuh. Tapi entah kenapa gue tiba-tiba ngerasa ngantuk banget, sampai mata gue kiep-kiep. Gak lama gue ketiduran dengan rokok yang masih nyala di tangan. Entah masih di alam mimpi atau setengah sadar, gue ngerasa kepala gue pusing banget. Gue buka mata pelan-pelan dan coba gerakin badan gue, dan ternyata gak bisa. Badan gue kayak lagi ditahan sama 10 orang, bahkan buat ngeluarin suara aja gue gak bisa. Di situ gue cuma bisa gerakin bola mata tanpa bisa ngelakuin apa-apa. Gue lihat di sekeliling,
Gue lihat juga ternyata temen gue lagi tidur persis di samping gue. Keringet dingin mulai keluar. Pikiran gue di situ cuma satu, gue takut kena hipotermia walaupun gue nggak tahu gejalanya apa. Gak lama, gue samar-samar lihat ada cewek muncul dari bawah. Pas itu kebetulan gue istirahat pas setelah tanjakan. Gue mulai lega dong. Seenggaknya ada orang yang bisa nolongin gue keluar dari situasi gue sekarang. Si cewek mulai nampakin seluruh tubuhnya. Cantik nih cewek. Pakai rambut pirang dikuncir dua dan badannya lumayan tinggi. Yang bikin gue aneh, ini cewek mukanya pucat, jalannya cuma nunduk, dan bajunya kayak model baju bangsawan zaman dulu. Gue mulai ngerasa ini cewek gak beres. Gue mulai berontak supaya badan gue bisa bergerak normal. Tapi hasilnya nihil. Seberapa kuat gue berusaha, badan gue kayak makin keiket. Dan bangsatnya si cewek ini kayak sadar gue bisa ngeliat doi. Doi kayak mulai natap gue gitu. Kita berdua tatap-tatapan. Gue ngeliat matanya kayak gak ada kehidupan sama sekali. Tapi pancaran matanya nunjukin kalau dia takut sama gue, tapi tetap jalan mendekat ke arah gue. Dada gue mulai naik turun, sampai tiba-tiba dia ada sekitar 1 meter di samping gue. Gue ngerasa dada gue kayak mau meleduk. Gue takut banget pas itu. Gue merem dan tiba-tiba gue ngerasa ada yang nyentuh bahu gue. Gue kaget langsung loncat, dan ternyata itu teman gue. Alhamdulillah, gue yang masih ngos-ngosan dikasih minum biar tenang sama temen gue yang juga mulai kelihatan panik. Temen gue nanya ada apa, tapi gue gak mau jawab. Dalam hati gue bersyukur itu cuma mimpi. Kampret, padahal masih siang. Setelah gue ngerasa enakan, gue ngajak temen gue buat lanjut, karena takut temen gue juga bakal kena. Maksudnya kena kayak gue tadi. Sekitar 2 jam setelah tempat kejadian tadi, kita akhirnya sampai di pos 4. Dan ternyata rame bener. Gue gak dapet tempat di sana karena lumayan capek. Juga ketampol trek ke pos 3 yang lumayan ngehe. Gue istirahat mampir ke tenda salah satu pendaki. Di sana gue nanya-nanya tuh, kok pos 3 rame banget padahal di jalur itu gue gak nemu siapa-siapa. Dia cerita kalau tadi jam 11 siang pendakian ke Sindoro ditutup sementara. Alasannya ada warga Kledong yang lagi meninggal. Gue kaget. Pas jam 11 itu gue lagi istirahat di jalur. Kata dia emang gak boleh ada aktivitas naik atau turun dulu seharian ini. Dia juga harusnya udah turun tapi gak dibolehin sama porternya. Dia juga katanya kaget kenapa gue bisa sampai di sini padahal pendakian itu lagi ditutup. Ceritalah gue. Kalau sebenarnya gue start dari base camp jam 6. Jadi gue tahu kalau pendakian itu lagi ditutup sementara. Si masnya akhirnya nawarin gue buat gabung aja di tendanya. Dia buat sementara karena emang gak ada tempat lagi di sana. Penuh banget sumpah. Kalau pas itu gue lagi jalan sendiri, gue pasti langsung nerima tawaran si masnya. Tapi dilihat dari mukanya temen gue, dia kayak gak mau gitu nerima tawaran si masnya. Karena ini pendakian yang ngusulin dia, gue gak bisa maksa. Akhirnya kita mutusin buat lanjut ke Sunrise Camp. Sekitar jam 4-an, gue pamit sama si masnya, sekalian bilang terima kasih. Si masnya itu natap kita mesra gitu, lama banget. Dari mukanya gue udah paham, dia seolah ngomong, udahlah mas, di sini aja sama kita. Tapi mau nggak mau, gue tetap harus lanjutin perjalanan. Perjalanan ke Sunrise Camp nggak terlalu curam dan lumayan bersahabat. Pemandangannya langsung Gunung Sumbing yang pas itu kebetulan lagi bagus-bagusnya. Gue nikmatin banget perjalanan ini sampai berharap gak ada kejadian ngaco lagi. Sekitar 1 jam kita akhirnya sampai di Sunrise Camp. Tempatnya kayak lapangan gede gitu dah. Jarang ada pohonnya lagi. Pemandangannya langsung arah ke Gunung Sumbing dan kota Wonosobo. Ini tempat cakep bener. Mungkin kalau malam bakal kelihatan city light yang bagus banget. Di Sunrise Camp gak terlalu banyak pendaki yang ngecamp karena tempat yang terlalu terbuka yang memungkinkan angin berhembus kenceng dan bisa ngerusak tenda. Cuma ada 4 tenda di situ dan semua penghuninya lagi ada di dalam, mungkin karena kedinginan. Gue bagi tugas sama temen gue bangun tenda, temen gue masak buat makan malam. Setelah itu, kita mutusin buat langsung tidur karena emang nanti niatnya mau summit sebelum sunrise. Jam 8 malam, kita udah masuk ke SB masing-masing. SB itu sleeping bag. Mungkin karena capek banget, gak sampai 5 menit gue udah pules di dekep angin malam dan suasana sendu Gunung Sindoro. Sampai tiba-tiba gue kebangun jam 12 malam. Gue ngerasa kayak ada suara berisik banget, mirip kayak suara orang yang lagi siap-siap mau summit.
Gue masih belum sadar kalau itu masih tengah malam. Gue buka mata samar-samar. Gue lihat langit warnanya merah dan ada kilat-kilat gitu. Gue mulai curiga di situ. Gue cek HP dan ternyata masih jam 12 lewat. Orang bodoh macam apa yang sampai tengah malam gini? Mulai apa sementara langit lagi banyak kilat. Tapi gue mulai tenang pas lihat senter mereka nyorot ke tenda kita. Gue pikir mungkin pengen tektok kali. Karena suasana mulai masuk akal, gue kembali tidur lagi tanpa mikir yang aneh-aneh. Sekitar jam 4 pagi, temen gue bangunin buat siap-siap summit. Gue gak sarapan dulu karena emang perjalanan masih lumayan panjang dan takut gak dapet sunrise. Setelah packing tipis-tipis, gue mulai masuk ke belantara sunyi membelah gelap. Sebelum ke puncak, kita harus lewatin pos 4 dulu. Jalan ke pos 4 lebih sakit dari trek sebelumnya. Semuanya berbatu dan sangat miring. Lumayan nguras tenaga di situ. Karena masih gelap dan pencahayaan yang sangat minim, gue bahu-bahu buat sampai ke pos 4. Sebelum tanjakan terakhir pos 4, samar-samar gue lihat ada cahaya dan suara rame banget. Awalnya gue pikir mungkin itu pendaki yang lagi ngecamp di pos 4. Gue mulai tenang dong di situ dan semangat buat sampai ke sana. Tapi ternyata bukan. Gue sempet bengong dan lemes pas ngeliat itu. Gue nggak tahu pas itu lagi mimpi apa enggak. Yang gue lihat pas itu kayak pasar dan banyak banget orang. Mereka mayoritas mukanya pucat dan tatapannya kosong, tapi tetap bertransaksi layaknya orang jual beli di pasar. Semuanya pakai baju adat Jawa. Walaupun ini tempat berisik banget, tapi dari mulut mereka tidak menunjukkan bahwa mereka lagi ngomong. Gue sama temen gue tatap-tatapan dong, bimbang antara mau lanjut apa turun lagi. Tiba-tiba gue inget pesen bawa bapak petani tadi yang di bawah, bahwa kalau ada yang jualan harus dibeli. Akhirnya dengan nyali seadanya, kita maju pelan-pelan masuk ke pasar yang entah kenapa bisa ada di sana. Semuanya masih tetap sama, seperti nggak peduli ada 2 kelinci yang bisa lihat mereka. Gue mulai ngerasa nih, salah satu dari mereka sadar kalau kita bisa lihat mereka dan mulai natap kita tajam. Gue ngodain temen gue buat beraniin diri mampir ke salah satu warung buat beli barangnya. Gue milih ke warung kelontong. Di situ yang jaga mbak-mbak, tetap dengan tatapan kosong dan mata sayu. Karena yang dijual super aneh dan gak mungkin juga gue beli makanan. Akhirnya kita beli tisu. Gue tanya harganya berapa dan dia gak jawab. Dia cuma nunjukin angka 5 pakai tangan. Gue paham, goceng nih berarti. Karena gue gak megang gocengan, akhirnya gue kasihlah dia 20.000. Tapi ditolak dong, udah mati masih jeblagu. Dia cuma geleng-geleng pala dan nunjukin angka 5 pakai tangannya. Gue tetap kekeh ngasih 20.000 karena emang gak ada uang lagi. Akhirnya dia mulai kesel dan melototin gue. Serem banget dah itu yang gue inget, serem. Akhirnya temen gue ngasih duit goceng ke dia dan diterima. Bangsat juga nih temen gue, bukannya dari tadi ngasihnya. Habis itu gue ngelanjutin perjalanan lagi. Pas gue muter badan, gue ngeliat kayak seluruh isi pasar itu ngeliat ke arah kita. Mampus, gue gak bisa gerak di situ. Aduh, apes nih. Gue ngerasa aliran darah ke otak gue langsung buntu. Gue gak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya temen gue inisiatif buat jalan duluan. Karena gue gak mau jalan di belakang, gue imbangin jalan di sampingnya temen gue tuh. Entah kenapa gue ngerasa semua penghuni pasar itu mulai ngikutin gue dari belakang. Penasaran banget gue pengen nengok tapi takut. Akhirnya gue cuma fokus sama jalan gue dan gak berani lihat sekeliling. Gue jalan pun sambil nunduk. Sekitar 15 menit gue jalan, akhirnya gue keluar dari tempat itu. Pemandangan selanjutnya mulai hutan normal dan suara pasar mulai berangsur hilang. Gue sempet pengen nangis pas berhasil keluar dari tempat itu. Gue tatap-tatapan sambil ketawa sama temen gue. Gue lanjutin jalan ke puncak. Jalannya mulai gokil. Ada sekitar 6 tanjakan dan semuanya terjal. Gue gak tahu itu tanjakan beneran apa enggak. Yang pernah kesana boleh komen. Gue kasih komen, pokoknya lo komen dah yang pernah naik ke Sindoro. Tapi yang gue rasain saat ini tanjakan kurang masuk akal. Lumayan nyiksa dengkul. Sekitar 1,5 jam lah gue lewatin tanjakan itu sampai akhirnya puncak terpampang jelas di depan mata gue. Walaupun gak dapat sunrise, gue tetap bersyukur gue bisa selamat tanpa nyasar di pasar setan tadi.
Seperti suasana puncak di pagi hari pada umumnya, matahari muncul malu-malu dari balik awan, menyeratkan horizon orange yang membuat langit kian elok. Burung-burung mulai keluar dari sangkarnya sambil bernyanyi. Baru kali ini gue nyampe puncak, seneng banget. Di puncak gak terlalu banyak pendaki, karena emang pendakian lagi ditutup. Jadi gue ngerasa gunung ini milik gue. Sambil ngopi dan cerita-cerita kejadian yang kayak mimpi tadi sama temen gue ngerasa hidup ini tentrem banget. Sekitar jam 8 pagi, matahari udah mulai naik dan puncak terasa lumayan panas. Karena kita juga udah lapar banget, kita mutusin buat turun. Gak ada masalah apa-apa waktu perjalanan turun. Bedanya, pasar yang kita temuin subuh tadi menjelma jurang lebat belantara. Gokil. Jam 9 kita nyampe di shelter. Gue lihat 4 tenda tadi udah gak ada di tempatnya. Gue gak mikir macem-macem lagi. Mungkin emang itu orang udah turun duluan. Karena capek banget, gue gak langsung masak. Gue mutusin buat rebahan sebentar. Teman gue lah di situ yang masak. Pas lagi asik lele ya, gue lihat temen gue mulai ngaco lagi. Dia terus-terusan mandangin rumput yang ngarah langsung ke jurang. Gue deketin lah biar gak makin tolol tuh anak. Terus tiba-tiba dia kayak nunjuk gitu ke arah ilalang. Di situ gue lihat kayak ada mata gede banget dan nyala. Temen gue mulai ngeracau nih. Bang, lihat deh, itu mata kan? Gue sebenarnya ngeliat, pura-pura nggak lihat sambil nurunin tangannya. Bukan, itu plakat mungkin. Udah jangan nunjuk-nunjuk, kagak sopan. Tapi temen gue tetap keras. Iya bang, itu mata itu. Abang lihat kan itu mata bang. Gue mulai males ngadepin yang beginian. Mungkin kunang kali ya. Udah gak usah ditunjuk lagi, gak sopan itu namanya, kata gue mulai keras. Dia kayak takut gitu sama gue. Gue sebenarnya juga takut dan kasih lihat mukanya. Cuma gue gak pengen sesuatu yang aneh-aneh terjadi lagi. Tiba-tiba yang punya mata keluar. Muncullah seekor anak macan kumbang. Bulunya hitam banget. Jalan pelan mendekat ke kita. Gue panik seadanya, biar cuma anakan, logikanya gak jauh-jauh pasti ada induknya. Si anak macan ini mulai ngeluarin suaranya. Kayak gitu tuh suara itu, serem kan? Gua yang gak pernah ketemu ginian mendadak diem kayak batu kicep. Berharap dia gak sadar kalau kita ini manusia. Entah pemikiran primitif dari mana tuh. Cuma setahu gua kalau kita diem aja pas ketemu binatang buas, dia akan anggap kita itu benda mati. Makanya gue diem. Gak lama ada pendaki yang habis muncak turun dan langsung nyalain api. Alhamdulillah si anak macan itu kabur. Dan dia mastiin kita gak apa-apa. Dia pesen katanya, kalau ketemu sama beginian lagi bang, nyalain api aja. Mereka takut sama api. Gue mulai bisa bernapas lega. Karena suasana mulai gak jelas, habis makan gue langsung beberes buat turun. Kabut mulai naik dan sunrise camp kita bener-bener sendirian. Karena gue gak mau temen gue ngaco lagi, gue inisiatif buat bawa barang lebih berat dan backup dia. Jam 12:30 gue mulai turun pelan-pelan membelah kabut yang mulai menutupi jalan. Lama-kelamaan gue ngerasa ini carrier emang tambah berat, gak kayak biasanya. Kaki gue mendadak kram dan sering kepleset. Tapi tetap gue tahan. Gue berusaha tenang biar temen gue gak takut lagi. Tiba-tiba kabut berubah jadi hujan medium deres. Apesnya, pas itu carrier gue gak ada rain covernya dan gue cuma bawa satu ponco. Karena gue lebih khawatirin alat gue rusak dibandingkan badan gue selimutin dah tuh carrier dengan kasih sayang. Anjay. Habis itu gue lanjutin lagi perjalanan. Sampai pos 3 udah lumayan sepi. Cuma ada beberapa tenda yang masih menetap di sana. Hujan tetap turun lumayan lebat. Gue tetap lanjutin perjalanan turun. Perjalanan terasa cukup berbahaya, mengingat trek yang dilalui curam dan berbatu yang bikin jalan jadi lumayan licin. Gue terus turun diiringi suara rintik hujan menyentuh daunan dan bau petrikor yang menguap dari tanah di gaung udara. Gue gak nyetel musik pas itu karena emang gak akan kedengeran juga kalau hujan gini. Di pos 2, gue berhenti karena kaki gue udah mati rasa dan gemeter hebat. Di situ gue nggak mau duduk karena takut nanti nggak bisa berdiri lagi karena kram. Gue sendirian di batang pohon yang lumayan gede sambil istirahatin kaki gue. Dan di situ temen gue mulai ngaco lagi, dia mulai bengong lagi. Gue timpuk pakai batu biar dia sadar.
Bukannya sadar, dia malah mulai nunjuk lagi ke arah hutan yang lumayan lebat. "Bang, ada cewek lagi liatin kita nih bang." Sumpah, di situ gue kesel banget sama dia. "Gak usah ditunjuk babi, ntar aja lu cerita di base camp." Akhirnya gue mutusin buat lanjutin jalan lagi biar si bangsat ini gak tambah kumat. 2 langkah gue jalan, gue baru inget gak jauh dari tempat ini tadi adalah tempat dimana gue mimpi tentang si perempuan itu. Gue mulai maksain temen gue buat terus jalan tanpa break. Karena jujur, badan gue udah mulai kerasa beku, jadi harus banyak bergerak walau kaki rasanya mau hancur biar gak kena hipo. Alhamdulillah, gak nyampe 2 jam kita sampai di base camp dengan selamat. Habis mandi dan ganti baju, gue ngobrol lah sama si penjaga base camp tentang kejadian kemarin. Katanya, emang kemarin ada yang meninggal di desa dan pendakian sempat ditutup. Katanya juga, pas itu di puncak Sindoro kelihatan awan hitam banget. Biasanya kalau udah kayak gitu emang gak boleh lanjutin perjalanan sama penghuninya. Kalau tetap lanjut, khawatir malah hilang. Udah banyak katanya korban dari si awan hitam tadi. Dia juga bersyukur kita bisa balik lagi ke base camp dengan selamat. Perihal wanita berparas cantik tadi, kata si bapak, dia emang sering muncul dalam situasi tertentu. Mengingat Sindoro ini juluki Gunung Bidadari atau apalah itu, gue lupa dia ngomong apa. Pokoknya bidadari gitu dah. Dia cuma ingetin buat gak lanjutin perjalanan. Dan tisu yang gue beli di pasar tadi, pas gue cek di base camp, udah berubah jadi 3 lembar daun. Gue juga bingung tuh kenapa. Tapi ya udahlah, yang penting kita turun dengan selamat. Pesan moralnya, selalu ikutin feeling, patuhi peraturan, dan jangan bandel kalau lagi di tempat orang. Kalau hati kita bilang enggak, ya udah enggak, gak usah maksa, masih ada hari esok. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Ini cerita buat jadiin pelajaran bahwa mereka ada dan nyata di sekitar kita. Tugas kita adalah tetap jaga sopan santun karena kita nggak tahu mereka bakal seneng atau enggak sama kehadiran kita. Cukup sekian treat gua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang membacanya. Semoga kita berjumpa lagi di treat-treat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cerita pesan dari mereka di Gunung Sindoro. Gimana menurut kalian sobat podcast horor masa kini? Menurut gue ini serem ya. Apalagi pas yang masuk pasar setan yang menuju ke pos 4 tuh. Wah, gue gak kebayang tuh kalau gue ada di posisi di situ. Kira-kira punya nyali gak gue tuh kalau buat di pasar setan itu gue berdua manusia, yang lainnya bukan. Terus kita suruh beli lagi. Itu kalau untung udah dia diingetin di bawah ya, di base camp. Yang pas mau naik pertama tuh. Coba kalau nggak ada yang ngingetin, wah bisa nggak balik kali ya. Intinya tetap jaga peraturan yang dibuat sebelum kita naik gunung. Apalagi sopan santun harus dijaga banget. Mungkin segitu aja dulu cerita di hari ini di podcast horor masa kini. Mungkin besok ada cerita-cerita yang lebih membuat bulu kuduk merinding ngeri, buat bikin kalian penasaran juga. Pantengin aja terus di podcast horor masa kini. Terakhir dari gua, semoga kita bisa berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Akhir kata gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.